Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 23 April 2026, dalam masa Paskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau selalu memanggil dan menarik kami kepadamu. Di tengah kesibukan dan kelelahan hidup kami sering tidak peka terhadap suaramu. Hari ini kami datang dengan kerinduan untuk mendengarkan sabdamu. Maka bukalah hati kami, lembutkanlah batin kami, dan terangilah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus, Sang Roti hidup yang Engkau berikan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 44 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada air sama. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pernahkah dalam hidup ini kita merasakan dorongan dalam hati untuk berubah menjadi lebih baik? Dorongan untuk berdoa, dorongan untuk kembali ke gereja, dorongan untuk berdamai, atau untuk memperbaiki hidup? Seringkali kita mengira itu hanya keinginan kita sendiri. Namun, sabda Tuhan hari ini mengungkapkan sesuatu yang lebih mendalam. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Artinya, setiap kerinduan akan kebaikan, setiap langkah menuju Tuhan, itu semua adalah karya rahmat Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabdanya yang tadi kita dengar, Yesus menegaskan bahwa iman adalah sebuah anugerah. Kita bisa percaya bukan semata-mata karena usaha kita,
tetapi karena Allah lebih dahulu menyentuh dan menarik hati kita. Tuhan menarik kita dengan cara yang sangat halus dan pribadi, melalui pengalaman hidup, melalui orang-orang yang kita temui, melalui kegagalan yang menyadarkan, bahkan melalui rasa kosong yang membuat kita mencari sesuatu yang lebih dalam. Namun seringkali kita tidak menyadari atau bahkan mengabaikan tarikan itu. Kita terlalu sibuk, terlalu nyaman, atau terlalu ragu untuk melangkah lebih dekat kepada Tuhan. Yesus juga berkata, setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepada Aku. Datang kepada Yesus berarti membuka hati, percaya, dan mau diubah. Lebih jauh lagi, Yesus kembali menegaskan, Akulah roti hidup, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan ini bukan sekedar simbol. Ini adalah inti iman kita. Yesus memberikan dirinya sebagai makan rohani. Maka dalam Ekaristi kita menerima Dia yang hidup. Namun disinilah refleksi yang penting bagi kita. Apakah kita sungguh lapar akan Tuhan? Ataukah kita hanya datang karena kewajiban? Seringkali kita merasa lelah secara rohani. Doa terasa hambar, misa terasa rutin, iman terasa biasa-biasa saja. Tetapi sabda Tuhan hari ini mengingatkan, Tuhan tidak pernah berhenti menarik kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Ia tidak menyerah pada kita, bahkan ketika kita menjauh. Dalam konteks hidup kita, di tengah tantangan ekonomi, relasi, keluarga, tekanan, pekerjaan, dan pergumulan, kita bisa kehilangan arah. Namun Tuhan terus bekerja dalam diam, menarik kita kembali kepada-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang hari ini diperdengarkan oleh gereja kepada kita, kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk pertama, semakin peka terhadap tarikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menyadari bahwa setiap keinginan untuk berbuat baik adalah undangan dari Tuhan. Kita juga diajak untuk menanggapi panggilan itu dengan tindakan nyata. Maka jangan menunda untuk berubah, berdamai, atau kembali kepada Tuhan. Kita diajak untuk membangun kerinduan akan Ekaristi. Maka kalau kita datang ke misa, bukanlah sekedar kewajiban, tetapi sebagai perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kita diajak untuk semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah menyerah pada kita. Sekalipun kita jatuh, Tuhan tetap menarik kita kembali dengan kasih-Nya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini kita diingatkan bahwa kita bukan orang yang kebetulan percaya. Kita adalah orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan ditarik oleh kasih Allah. Maka mari kita terus membuka hati terhadap karya Tuhan. Jangan menolak, jangan menunda, dan jangan mengabaikan. Karena dalam Yesus, Sang Roti Hidup, kita menemukan sumber kekuatan, harapan, dan kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup yang turun dari surga. Kami bersyukur karena Engkau selalu mencari dan menarik kami kepadamu. Ampunilah kami yang sering tidak peka terhadap kasih-Mu dan kurang merindukan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Bangkitkanlah dalam hati kami
kerinduan yang mendalam akan Engkau. Teguhkanlah iman kami, agar kami selalu datang kepadamu dan setia berjalan bersamamu. Semoga hidup kami menjadi jawaban atas panggilan kasih-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.